Jadi, nah, jadi ada pelatihan dan pendampingan. Misalnya pelatihan dasar Zoom misalnya dalam Zoom. Kemudian media editing ya untuk konten rohani atau mungkin penggunaan eh, Google Drive untuk dokumen pelayanan atau manajemen media sosial gereja ya. Ya, ketika pelayan diberi kesempatan belajar, maka mereka tumbuh dan mampu berkontribusi lebih baik. Jadi dalam menguatkan efikasi diri, itu kalau kita membuka pelatihan atau mungkin memberikan semacam ada bimbingan, yaitu pasti mereka percaya bahwa ketika kalau kita dikasih kepercayaan mereka bisa kerja, ya, ya, karena selama ini kan saya lihat itu banyak gereja yang belum membuka diri, ya, maksudnya bahwa belum ada pelatihan, belum ada kegiatan-kegiatan, padahal anak-anak muda di gereja itu mampu. Mereka percaya diri kalau kita kasih kepercayaan. Mereka sudah menguasai di bagian editing atau mungkin di bagian apa namanya mengelola eh, media sosial, ya. Itu pasti mereka bisa mengerjakan, ya. Karena saya tahu itu anak-anak muda itu semua percaya diri kalau dikasih kepercayaan, ya kan? Ah, jadi ini bagian penting. Jadi sebagai seorang pemimpin itu perlu melihat itu, ya, perlu melihat itu. Jadi yang berikut itu adalah pemimpin perlu memberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktikkan keterampilan baru, ya. Jangan hanya memusatkan tugas pada satu atau dua orang, ya, tetapi membagi tanggung jawab sehingga semua pelayan merasa dipercaya. Ya itu yang tadi saya bilang bahwa ya harus ada membuka ruang bagi mereka yang lain karena mereka mampu, ketika mereka mampu mereka bisa, ya pasti mereka bisa kerjakan dengan iman, ya, itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan bagian ini. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus memberikan penguatan positif, ya, atau apresiasi, ya, umpan balik, mendorong perkembangan, ya. Efikasi diri meningkat ketika pelayan merasa dihargai, diberdayakan, dan didukung. Ya mungkin itu sebagai seorang pemimpin itu perlu memberikan apresiasi, kemudian memberikan mereka dorongan supaya mereka bisa rasa bahwa dihargai dalam pelayanan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagian ini. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi kerja dalam pelayanan. Ya, motivasi kerja dalam pelayanan bukan hanya soal semangat rohani, ya, tetapi Terima kasih, juga Bang Hendra. soal kepuasaan, ya, kesempatan berkembang dan kepemimpinan yang support, ya. Untuk menjaga motivasi tetap tinggi, pemimpin perlu memiliki strategi yang jelas. Nah, kemudian bagian ini ada beberapa hal. Yang pertama itu pemimpin harus membangun visi pelayanan yang kuat. Jadi untuk memotivasi kerja dalam pelayanan, ya. Lalu visi yang jelas dan dipahami oleh seluruh tim atau seluruh jemaat, ya. Kemudian ketika pelayan tahu apa yang sedang mereka kejar atau mereka lakukan, eh, itu pasti mereka punya energi dan kekuatan, dedikasi
akan muncul, ya. Artinya bahwa mereka juga akan mendorong bagaimana visi dan atau program dalam pelayanan, ya. Kemudian yang kedua itu pemimpin perlu menciptakan lingkungan pelayanan yang menyenangkan. Kemudian saling menghargai, bebas dari rasa takut, dan terbuka terhadap ide baru. Dan yang ketiga, pemimpin perlu memberikan penghargaan, baik berupa ucapan terima kasih, kesempatan memimpin kegiatan, lalu eh, bentuk apresiasi lainnya, ya. Kemudian yang berikut adalah motivasi meningkat ketika pelayan merasa bahwa kerja keras mereka berdampak dan dilihat oleh pemimpin. Dan bahwa dalam motivasi kerja sebagai seorang pemimpin perlu melakukan visi pelayanan yang kuat, jelas, kemudian terarah, yang berdampak, ya, supaya jemaat bisa mengerti, jemaat bisa melaksanakan apa yang diprogramkan atau ditetapkan melalui visi dan misi kita. Kemudian yang berikut adalah membangun kepemimpinan kolaboratif, ya. Di era digital menuntut model kepemimpinan yang tidak otoriter, ya. Kemudian melainkan kolaboratif, ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman masa orde sebelum orde baru, orde lama, orde baru sampai masa reformasi, itu pemimpin otoriter di negara ini siapa ini? Soekarno, Soeharto, 30 berapa tahun ini. Yang lain tuh malas tahu, bukan pemimpin. Gitu. Dia berkuasa. Nah, jadi model begini tidak cocok, ya, kalau di zaman era digital ini. Sehingga perlu ada kolaboratif, ya. Pemimpin bukan lagi satu-satunya sumber ide, melainkan fasilitator, ya, yang mampu membangun kerja tim yang sehat, ya, kolaborasi yang dapat diwujudkan melalui biasanya rapat rutin, daring, atau luring, pembagian tugas yang jelas, sistem laporan kerja yang mudah, kemudian diskusi untuk menyusun keputusan bersama. Nah, ini seorang pemimpin harus menjadi pemimpin kolaboratif. Nah, lalu yang berikut adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelayanan, ya. Nanti bisa lihat di situ seperti live streaming ibadah untuk menjangkau jemaat yang berada jauh, ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, ini. Lalu yang kedua itu media sosial. Kita itu memang sudah lakukan di jemaat AB Simpson ini, POSPI. Kemudian Canva atau aplikasi editing untuk membuat poster, kemudian konten rohani. Nah, ini sudah kita selalu lakukan, luar biasa. Kemudian yang berikut adalah Google Form untuk pendataan dan evaluasi kegiatan. Dan platform penyimpanan code untuk rapor kerja tim. Ya, jadi masih banyak yang artinya kita akan belajar lebih banyak tentang teknologi sebagai sarana pelayanan. Saya yakin bahwa anak-anak muda sekarang ini punya bakat yang luar biasa Tuhan berikan, ya. Mungkin saya yang masih awam, tapi mungkin adik-adik itu sudah hebat, itu luar biasa. Ya, jadi perlu pertolongan, maksudnya adik harus diajari kita yang masih awam-awam atau yang belum kuasai. Oke, jadi ini sangat penting seorang pemimpin supaya pelayanan kita akan terwujud
visi misi jemaat kita, ya, yang apa? Itu menjangkau yang tak terjangkau, kemudian merangkul yang terabaikan. Nah, ini akan terwujud kalau kita tingkatkan pemanfaatan teknologi sebagai apa namanya, pelayanan dalam pelayanan ini. Lalu yang berikut adalah tantangan kepemimpinan di era digital, ya. Ya, tantangan kepemimpinan di era digital, ya. Walaupun banyak manfaat di era digital ini, memiliki tantangan, ya. Ya, pemimpin bisa menghadapi perbedaan kemampuan teknologi antar pelayan, resistensi terhadap perubahan atau kejenuhan akibat komunikasi yang terlalu cepat dan terus-menerus. Ya, ini mungkin tantangan ini besar. Misalnya kalau kita lakukan kegiatan, mungkin webinar atau mungkin melalui apa, di Tangerang cuaca bagus, sementara di Bekasi jelek, ya. Ini juga tantangan ini dalam pelayanan. Atau di Papua, Papua jaringan kurang bagus, ya. Di bagian barat bisa dan sebaliknya juga. Ini juga menjadi tantangan. Tapi kita sebagai pemimpin harus solusinya seperti apa, ya. Teknologi yang lain misalnya kita pakai. Kalau Zoom tidak bisa, ya kita pakai TikTok misalnya. Kita ganti. Nah, ini kan supaya dalam kemajuan penerapan di teknologi di era digital ini bisa kita gunakan, ya, semua media, ya. Mungkin itu. Kemudian karena pemimpin perlu bersabar memberi edukasi terhadap apa eh, serta tetap menjaga aspek rohani agar pelayanan tidak kehilangan sentuhan manusiawi dan kasih Kristus. Sebagai kesimpulan, pada kesempatan ini di webinar ini, kepemimpinan di era digital menuntut pemimpin gereja atau kita uh, untuk adaptif, kreatif, ya, dan mampu memanfaatkan teknologi demi memperkuat pelayanan. Dengan membangun komunikasi yang baik, meningkatkan efikasi diri pelayan, serta menjaga motivasi kerja, gereja dapat melangkah maju dengan lebih efektif. Pemimpin gereja bukan hanya pemegang jabatan, tetapi pelatih, mentor, pendamping, dan inspirator yang membantu setiap pelayan bertumbuh dalam panggilan Tuhan, baik secara rohani maupun profesional, demi kemuliaan Kristus dan kemajuan pelayanan gereja. Oke, sampai di sini waktu untuk menjelaskan materi webinar pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Silakan selanjutnya untuk kita diskusi dan pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Shalom. Shalom. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Refli Edwait, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, dan Magister Teologi, telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai strategi kepemimpinan di era digital dalam meningkatkan komunikasi efektif diri dan motivasi kerja. Baiklah, di sini ada yang bertanya melalui chat room. Saya akan bacakan ya, Bapak. Pertanyaannya, oke, dari perkenalkan, nama saya Amanton Siringgo dari Papua. Sedang berstudi di Jakarta, tepatnya di bagian selatan.
Era digital merujuk pada periode waktu di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi atau TIK yang pesat serta internet, komputer, smartphone, dan lain-lain. Era digital telah mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan dan adaptasi di era digital? Yang kedua, dengan cara apa seseorang pemimpin menilai jemaat melalui media digital, bahwa jemaat tersebut berjalan visi misi jemaat? Itu pertanyaannya, Pak. Mau dijawab langsung atau kita Ya, kasih tampung pertanyaan? baik, terima kasih. Pertanyaan dari saudara di Jakarta tadi, namanya Amanton. Purwanto ya, Amanton, Pak. Amantol ya, Amantol. Baik, soal apa namanya era digital di masa modern ini atau di era modern ini, karena di era modern itu adalah era digital. Jadi semua serba digital ya. Nah, kalau saya melihat sekarang di perusahaan-perusahaan di daerah maupun di eh, di ibu kota provinsi, di tingkat daerah provinsi, itu sekarang tidak lagi menggunakan manual, ya, tidak lagi menggunakan manual, sehingga seorang pemimpin tadi punya tugas untuk bagaimana harus melakukan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus menyiapkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi, pelatihan, itu supaya penguatan bagi peserta di perusahaan ya. Sehingga sekarang itu contoh saja absen di tingkat perusahaan itu, baik itu di perusahaan maupun di pemerintah birokrasi, tidak lagi seperti absen manual. Sekarang itu pakai absen digital. Nah, ini tantangan bagi generasi muda. Kalau kita tidak menyiapkan apa namanya, menyiapkan kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian ruang bagi anak-anak muda untuk belajar, ya, sehingga ketika kita diperhadapkan anak-anak atau mungkin pekaryawan, anak-anak buah diperhadapkan dengan hal itu, mereka tidak lagi bingung terhadap perkembangan teknologi itu. Iya, sehingga saya pikir bahwa ini kesempatan buat siapapun itu harus belajar ya, harus belajar karena uh, dalam setiap tugas ya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan profesi kita, jelasnya nanti akan kita diperhadapkan dengan era itu ya, baik yang kerja di perusahaan maupun kerja di birokrasi atau kerja di mana saja, tetap akan kita diperhadapkan yang namanya era atau yang namanya teknologi digital ya. Sehingga saya berpikir bahwa kita sebagai calon-calon pemimpin ya perlu kita menguasai ya di alat atau di era digital ini, siap kita menyiapkan apa namanya ruang-ruang untuk diskusi, seminar supaya mereka juga bisa mengerti dan paham tentang hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaat yang tadi dibilang,
memang itu sama karena semua jemaat itu belum menguasai yang namanya era digital itu, teknologi. Ya, apalagi kalau jemaat yang misalnya orang tuanya banyak, kemudian anak-anak muda, kemudian ada juga pendidikannya di tingkat SMA, ya, ada juga pokoknya jemaat itu tidak semua itu menguasai. Sehingga seorang pemimpin itu perlu ada lakukan langkah-langkah untuk menguasai atau memberikan pemahaman kepada jemaat dalam hal eh, mengelola teknologi digital itu. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu sangat bagus sekali karena kalau kita di Jakarta itu ada banyak jemaat yang sudah mulai menggunakan digital semua. Jadi bagus. Artinya hari ke hari ya kita bisa menggunakan pelayanan melalui digital. Tetapi kalau di kampung atau di daerah-daerah kita kembali ke kampung kita masing-masing, yaitu perlu kita harus memberikan pelatihan khususnya mulai dari anak-anak muda, ya. Bagaimana anak-anak muda untuk bisa share firman Tuhan melalui platform tadi, ya. Jadi saya kira itu sangat penting. Seorang pemimpin perlu melihat jemaatnya harus memberikan pelatihan, ya, atau mungkin memberikan apa namanya memberikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi digital itu. Ya, oke, mungkin seperti itu. Silakan. Ada yang mau eh, di ditanyakan lagi atau rasa memang atau mau ditambahkan silakan. Bagaimana, Mantan? Sudah cukup, Silakan. Kak. Iya, baik. Sudah terjawab. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain jika ada yang ingin bertanya. Itu bukan ada chattingan dari Yefta mau bertanya. Sudah dihapus. Ya mungkin dia mau ini langsung aja bersuara. Silahkan Yefta, jika ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Kan dulu. Nanti saya semalam aku ngobrol sama bapak. Baiklah, ada pertanyaan dari Grace. Ayo, ini banyak kasus kita diskusi, banyak kasus kah atau banyak masalah pelayanan di gereja kita. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Grace. Pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan ulang makna komunitas dan persekutuan, sehingga tidak hanya sekedar kumpulan online, tetapi benar-benar mencerminkan tubuh Kristus yang hidup. Tujuannya untuk memastikan strategi digital ini berakar pada teologi, bukan hanya sekedar tren, tetapi supaya mencegah gereja terjebak dalam aktivitas yang kosong. Terima kasih. Ya, ya. Jadi kita mendefinisikan
apa namanya dari komunitas menjadi persekutuan dan lain-lain dalam menggunakan teknologi digital untuk memajukan dalam pelayanan yang lebih bagus, lebih mantap. Nah, saya kira itu kembali pemimpin ya, dan memang sementara ini kita masih dalam apa namanya melangkah hal-hal menuju pada pelayanan yang bagus ya. Jadi kita tidak bisa langsung lompat ya, lompat. Artinya kita harus belajar itu bertahap ya. Tidak mungkin langsung kita harus begini ya. Tapi memang harus ada melalui tahapan. Misalnya harus kita melalui komunitas ini kita harus diperkuatkan dalam pelayanan bersifat teknologi digital ya. Kemudian setelah kita komunitas harus melalui persekutuan. Nah, sehingga ke depan itu lama-lama persekutuan ini kita semakin kuat. Ya, kita semakin kuat karena memang orang juga tertarik, makanya pelayanan kita itu kalau sudah semakin bagus, banyak orang yang akan bergabung ya. Jadi bagaimana itu merupakan daya tarik atau sisi lain kita mencari jiwa ya melalui pelayanan-pelayanan dengan menggunakan teknologi digital ini. Sehingga lama kelamaan dari komunitas akan membentuk satu persekutuan yang kuat. Nah, satu persekutuan yang kuat, melalui persekutuan yang kuat itu kita bisa menjangkau dan saya pikir itu lebih kita maju dan lebih kita berkembang pelayanan kita ya. Jadi tidak mungkin langsung kita lompat, tetapi harus kita mulai berawal dari komunitas, kemudian persekutuan dan membentuk dalam satu jemaat. Kedepannya itu kita akan menjangkau berbagai suku melalui pelayanan kita, berbagai budaya ya. Jadi saudara-saudara kita akan menjangkau semua ya melalui pelayanan digital, teknologi digital ini. Ya mungkin seperti itu, silakan. Itu menurut pemahaman saya yang saya pikir seperti itu. Oke. Bagaimana, Grace? Ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Kita lanjut ya Pak. Ada pertanyaan dari Efta mengenai yang pertama, yaitu tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan atau dukungan. Bagaimana? Pertanyaannya, tanggapan Coba gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan kritik atau dukungan. Itu pertanyaan pertama. Mau dijawab langsung, Pak? Pak, tolong di-mute dulu. Masih Unmute itu, Mas, di-mute itu. Belum, masih di-mute itu. Coba di-unmute dulu. Mikrofonnya dibuka. mikrofonnya, Pak. Masih di-mute.
Oke. Dan Iya, Pak. kalau Udah, Pak. ya, jadi eh, tanggung jawab gereja terhadap apa persoalan atau fenomena yang terjadi ya dalam pelayanan apa ya itu saya pikir begini. Nah, memang bagian tugasnya gereja ya gereja tidak Suaranya putus-putus. tinggal ya begitu. Gak masalah. Moderator aktif itu sampaikan. Masalahnya dari moderatornya, dari yang berbuat ini. Oh Ya, bentar. Bukan dari ininya. iya. Coba. Halo, ini bermasalah ini. Silakan, Dari Pak. sananya, bukan dari. Iya, ini jadi memang tanggung jawab gereja terhadap fenomena atau masalah itu sebagai gereja itu tetap akan melihat semua masalah. Gereja tidak tinggal maksudnya ya. Jadi contoh saja fenomena yang terjadi hari ini di Indonesia ya. Indonesia. Jadi seperti pembakaran gereja, penolakan gereja, pembangunan dan lain-lain itu fenomena yang hari ini terjadi ya. Jadi sebagai gereja tetap ambil langkah berdasarkan Alkitab ya, Injil ya. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi langkah gereja, peran gereja itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Maksudnya harus melangkah sesuai dengan dasar Injil. Ya. Jadi gereja tidak melampaui Injil ya, Alkitab ya. Jadi kalau apa yang dikatakan Alkitab benar, ya benar. Kalau salah, salah. Sehingga dalam menyikapi persoalan juga berhati-hati. Jangan sampai kita jadi melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi mungkin seperti itu dalam hal menyikapi dinamika atau persoalan yang terjadi hari ini. Jangan sampai Tuhan bilang jangan memukul atau membenci ya. Malah kita membenci, malah kita melawan, itu kan pertentangan dengan Injil. Apa yang dikatakan ya kita lakukan itu berdosa. Tetapi peran gereja terhadap semua masalah persoalan itu akan ditangani secara serius dengan Alkitab. Mungkin itu ya. Halo? Pak, pertanyaan keduanya, Pak. Bagaimana Iya, gereja dapat berperan dalam mengatasi masalah sosial masyarakat? iya. Nah inilah, ini memang setiap kali seminar, webinar, diskusi lah segala macam, itu selalu menjadi prioritas di semua gereja. Ya, masalah sosial itu semakin tinggi hari ini. Ya, masalah yang krusial. Nah, seperti masalah generasi muda, ya, pengaruh, kemudian masalah sosial kalau di kita lihat di tengah-tengah jemaat itu banyak orang yang melakukan hal yang bertentangan dengan Injil, walaupun jemaat tetapi pulang itu minum minuman keras, suka ke karaoke, suka
minum apa itu kalau di sana itu dibilang ya, ya di sana dibilang minuman tua, minuman apa lagi ini? Saguer kah? Saguer. Ya, bobo. Nah, ini sekarang ini kan itu gereja mau tangani ya, jadi peran gereja itu ya kita harus melakukan menangani masalah sosial ini ya seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan Injil, tetapi sebagai gereja itu kan langkah-langkahnya paling ada ya melalui teguran misalnya, atau mungkin ada peraturan gereja untuk menangani masalah-masalah itu, atau mungkin pelayanan langsung ke tempat itu, tempat judi kah, tempat itu langsung turun, satu kali tim turun untuk penginjilan ya. Itu kan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh gereja ya, atau kunjungan ke tempat-tempat itu atau secara per orang misalnya panggil dia menginjili ya, itu juga langkah gereja yang harus kita ambil. Panggil orang itu apa masalahnya, kenapa sampai begitu ya. Nah, itu kan kita bisa tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Mungkin karena depresi atau karena stres masalahnya, mungkin karena dia ingat masa lalu yang ini, atau mungkin dia merasa kesepian, sunyi karena orang tuanya sudah tidak ada. Itu banyak masalah. Ya, sehingga terlibat di dalam eh, apa itu penyakit-penyakit sosial ya. Karena tidak susah hidup ya. Dia apa libatkan dengan anak-anak begitu. Padahal ya dia cukup bagian dari jemaat. Nah, jadi langkah-langkah pemimpin gereja harus punya peka terhadap hal-hal itu, ya penyakit sosial. Mungkin seperti itulah yang perlu kita ini. Oke, silakan. Ada hal-hal yang perlu di ini atau mungkin belum mengerti atau bagaimana, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Bagaimana Yefta? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah paham. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan Yefta merupakan pertanyaan terakhir untuk webinar kita pada hari ini. Dan Boleh kita akan bertanya. mendengar closing statement dari Bapak Dr. Yefri. Kami persilahkan. Ya. Oh, terakhir kan? Iya Pak, untuk closing statement webinar kita pada hari ini Pak. Iya. Jadi apa namanya? Sebagai pemimpin ya kita melihat dari semua sisi ya. Lihat dari semua sisi dalam hal kepemimpinannya, kemudian dari sisi komunikasinya, kemudian dari sisi efikasi diri atau percaya dirinya, kemudian dari sisi motivasi kerjanya ya. Jadi itu perlu kita berhati-hati dalam hal mengambil sikap ya atau mengambil tindakan dalam hal itu. Kadang kita salah memimpin ya dampaknya besar, atau mungkin salah keluarkan kata komunikasi saja itu dampaknya juga besar ya. Ya, kalau kita kurang percaya diri, wah itu dampaknya juga besar ya. Nah, itulah yang perlu kita ingat atau perlu kita mulai siapkan diri dalam menghadapi situasi teknologi era digital ini.
Ya, sehingga kalau itu sudah kita lakukan, maka pelayanan kita ke depannya itu akan berhasil, akan berdampak. Dan lain-lain. Ya, mungkin seperti itu. Silakan lanjut supaya mungkin ada yang perlu sampaikan dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa hari ini, Bapak Dr. Refri Edoait, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, bahkan Magister Teologi. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi door prize. Kepada Ibu Eni, Magister Teologi, kami persilahkan. Ya, nanti sebelum ini Pak narasumber sudah selesai waktunya. Sekarang kita masuk ke door prize karena sudah closing statement. Itu. Tapi kalau ada yang mau sampaikan terkait door prize boleh, karena ini sekarang time-nya door prize. Silakan Pak Dr. Yafri. sebelum kita masuk ke door prize, hal-hal yang perlu mau tanya dan lain-lain, silakan WA ke saya atau ke nomor panitia seperti itu. Oke, silakan lanjut. Oke, baik. Jadi peserta webinar hari ini, jika ada ya pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan lewat webinar hari ini, nanti bisa dihubungi ya, nomor handphone di bawah ini, ada nomor handphone Dr. Yafri, kemudian bisa juga melalui moderator ya, yang memimpin berjalannya kegiatan webinar hari ini. Silakan dihubungi. Tapi sepertinya ada Yosia ya, mau bertanya, tapi karena sudah closing statement, tidak jadi. Nah, Yosia nanti bisa teruskan ya pertanyaannya ke Pak Dr. Yefri langsung. Bisa saling WA. Jadi seberapa banyak pun pasti ditanggapi ya. Tuh. Oke, baik, kita akan masuk di waktunya door prize. Seperti yang sudah diumumkan kemarin dan di flyer ya sudah ada sana. Jadi kita akan cari untuk 3 orang ya door prize-nya. Hanya untuk 3 orang. Nah tadi syarat door prize-nya salah satunya itu on cam dari memulai acara kegiatan webinar sampai selesai. Ternyata tidak ada satu yang lolos. Ya, ada yang sudah tutup kemudian buka lagi. Tadi sebenarnya dimulai dari pembukaan nyanyi pujian itu sudah dinilai ya untuk on cam. Tapi tidak ada, semua sudah tutup. Lalu buka lagi, nanti di materi baru dibuka sampai selesai. Tadi sebenarnya Marvina, tapi ketika bermasalah dari Pak narasumber ada sedikit di on cam, di off cam, jadi sudah selesai. Tidak ada lagi. Pikir satu bertahan, ternyata habis. Betul ya. Jadi sekarang kita tidak lagi melihat dari syarat yang on cam dari acara dimulai sampai terakhir, melainkan ada pertanyaan yang disampaikan dan materi yang disampaikan oleh narasumber dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan webinar hari ini. Tolong di-mute ya siapa ini. Tuh. Jadi silakan nanti yang mau menjawab langsung raise hand. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini lihat ke kamera, tidak ada contekan. Kalau mata berjalan ke sisi kiri atau kanan atas bawah berarti diskualifikasi. Ya. Tidak ada untuk narasumber, tidak ada untuk moderator, tidak ada yang pimpinan baik dari Pos PI ya sebagai penyelenggara bahkan penerbit. Ini di luar ya. Jadi silakan untuk peserta-peserta webinar silakan di raise hand. Raise hand bukan pakai tangan begini ya. Nah, biar kita nggak gaptek, gagal teknologi ya. Karena hari ini kita bahas juga tentang teknologi, era digitalisasi. Maka harus tahu raise hand di Zoom itu seperti apa. Oke, pertanyaan pertama. Nah, untuk webinar hari ini, penyelenggaranya itu ada 2. Yang pertama ada Pospei King Nikimtes AB Simpson Bekasi dan penerbit ya CVYI. Ini ya, ini yang menyelenggarakan webinar hari ini. Dan pembicaranya tadi ada Dr. Yefri.
Terima kasih sekali lagi untuk pemaparan materi yang luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Dokter. Dan untuk pertanyaannya, di raise hand ya, silakan moderator perhatikan raise hand siapa yang paling pertama muncul. Itu yang akan kita tanyakan. Pertanyaan yang pertama, ini kepada penyelenggara. Apa visi dari Pospei, Kingmi, Gentes, ABC Impusan Bekasi? Silakan raise hand. Hitungan ketiga, 1, 2. Silakan raise, moderator. Baik, saya akan coba. Apa? Apa? Visi dari jaringan. Di mute ya yang lain ya, visinya. yang berdekatan. Silakan. baik visi dari Pospei GMTS yaitu menjangkau yang terhilang, merangkul yang terabaikan. Terima kasih. Itu ada warta di situ kan? Oke, bagaimana moderator, benar? Iya, untuk visinya benar. Kalau bisa ayatnya. Oke, ayat dasar, katanya dasar firman Tuhan. Dari diangkatnya visi. Dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? Mohon maaf, saya lupa. Oke ya, baik. Baik. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan pertama. Ya, ini berarti door prize yang pertama didapatkan oleh saudari kita ya, Grace Kristiani Gea. Oke, moderator sampaikan untuk ayat dari visi kita apa? Matius berapa? Mana moderator ini? Kenapa menghilang ini? Nah, silakan. Belum di unmute. Mana moderator? Belum di unmute. Coba di unmute dulu. Moderator ini ngomong apa ya? Visi-misi kita terdapat dalam kitab Matius pasal 20 ayat 28. Ya, 20 ayat 28 itu 8. dasar visi kita. Jangan lupa ya, ini bagaimana ini? Jemaat Pospei ini, aduh. Ya. Siap, Ibu Jadi kita Gembala. ulangi ya. Siap. Kita ulangi ya. Tadi itu anggap saja pemanasan ya. Enggak ya, tetap Grace sudah mendapatkan itu. Oke. Jadi door prize yang pertama sudah didapatkan oleh saudari kita Grace. Sekarang kita lanjut yang kedua. Moderator diperhatikan ya, yang raise hand duluan dan saat menjawab wajahnya di depan layar. Baik, Bu Gembala. Oke. Dari apa yang sudah disampaikan pembicara tadi, ya, dari materi yang disampaikan, mulai dari pertama sampai terakhir, ada 7 poin garis besar pembahasan dari materi narasumber. Ada? Silakan. Silakan. Ada? Silahkan, Silakan, ada. Ada Miss Indah di sana. Miss Sudah Indah. duluan. Strategi kepemimpinan di era digital di dalam gereja. Terus? Kan satu aja. 7. Cuma kirain cuma salah satu. Siapa ini? Silakan Yefta. Yang sudah dapat tidak perlu raise hand. Boleh Baik, dibuka Ibu. kameranya, Yefta? Nggak bisa Dibuka, buka. tolongkan. Lagi rusak, Bu. Kameranya. Rusak.
Iya, laptopnya bermasalah. Baik ya, saya menjawabnya. Yang pertama, poin yang pertama, kepemimpinan era digital dalam pelayanan gereja. Oke, Yang kedua, strategi meningkatkan komunikasi di era digital. oke, terus, Poin yang ketiga, menguatkan efikasi diri pelayan gereja. oke, Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja dalam pelayanan. hmm, Yang kelima, membangun lima, kepemimpinan kolaboratif. oke, Yang keenam, memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelayanan. mm-mm. Yang ketujuh, tantangan kepemimpinan di era digital. Terima kasih, Ibu. Oke, mantap, luar biasa ya, lengkap. Nah ini tadi ya, padahal sudah dikasih apa ya, clue bahwa materi salah satu syarat untuk door prize. Oke, selamat untuk Yefta ya, berikan aplaus untuk Yefta karena sudah bisa menjawab ya pertanyaan door prize hari ini. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir harap disimak pertanyaannya baik-baik karena ini ada dua pertanyaan sekaligus dalam ya, dua pertanyaan sekaligus tapi dibuat jadi satu. Pertanyaan terakhir. Pokoknya harus lengkap ya. Ini nanti disebutkan jangan sampai salah. Dalam menyampaikan materi tadi, khusus untuk poin yang kelima adalah membangun kepemimpinan yang kolaboratif. Nah, untuk membangun kerjasama tim yang sehat, maka ada 4 hal ya yang harus diwujudkan dalam kepemimpinan kolaboratif. Sebutkan. Ada? Akan Miss Indah duluan ya angkat tangan. Silakan. Silakan Miss Indah, belum Miss Indah. unmute. Yang pertama, rapat, Oke. pembagian tugas, Iya. diskusi, apa lagi ya? Sama itu sistem laporan kerja. Oke. Terima kasih ya. Oke, luar biasa. Benar. Ada 4 hal ya. Baik, terima kasih ya. Berapa saya? Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk waktu door prize. Kita akan kembalikan ke moderator. Dan untuk yang mendapatkan door prize hari ini, silakan hubungi sekretaris ya. Jadi untuk uang tunai itu di situ, apakah mau berupa pulsa, dibuat jadi pulsa dan pakai data atau langsung uang tunai? Ya, nanti tinggal sampaikan ke sekretaris saja. Dalam hal ini moderator yang memimpin acara webinar hari ini. Ya, silakan di WA. Tahu kan nomornya, apa perlu diketik nomor WA-nya? Oh, tahu ya. Oke, silakan moderator dikembalikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Weni Lolina, Magister Teologi yang sudah memimpin kita dalam door prize hari ini. Ada 3 orang ya, yaitu ada Grace, ada Yefta, dan ada Miss Indah. Bisa menghubungi saya, nomor saya ada di grup gereja kita. Oke, baiklah kita akan mengakhiri webinar ini. Puji Tuhan, webinar ini dapat berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam webinar pada hari ini. Biarlah webinar hari ini dapat menjadi pengetahuan baru kita mengenai era digital, bahkan cara memimpin di era digital yang sangat luar biasa pada saat ini. Dan untuk mengakhiri webinar kita pada hari ini, yaitu tanggal 22 November 2025 dengan kasih Tuhan Ibu Weni Lolinga Magister Teologi yang akan mengakhiri webinar kita dalam doa. Kami persilahkan.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk acara webinar yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh terus menyampaikan memampukan hamba-Mu, khususnya narasumber kami hari ini, Bapak Dr. Yefri. Terima kasih Tuhan sudah sertai hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu, sehingga materi yang disampaikan hari ini boleh berlangsung dengan baik, dan begitu juga semua kami para peserta boleh mengikuti dengan baik, dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di akhir dari webinar ini tidak berakhir juga apa yang sudah kami dapatkan lewat penyampaian materi hari ini. Dan setiap materi yang sudah disampaikan, biarlah itu boleh menyentuh ranah kognitif kami, bahkan tersalurkan melalui ranah afektif kami, bahkan psikomotorik kami untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dimanapun itu biarlah nama Tuhan saja yang kami permuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, berkati kami semua Tuhan, dalam kegiatan kami selanjutnya, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, berkuasalah Engkau atas hidup kami, berotoritaslah Engkau atas hidup kami, karena kami sadari kami terbatas, oleh sebab itu kami butuh Tuhan yang terus untuk memimpin, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akhiri webinar hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Amin. Terima Tuhan kasih. Yesus Shalom Oke, memberkati. terima semuanya. kasih Selamat semuanya. Selamat pagi. makan Kita boleh siang hari foto ini. sebentar, Bapak Ibu Oh, Saudara. dipoto. Oke, silahkan on cam-nya ya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau Foto foto bersama, foto sebentar. bersama. Foto Iya, bersama. betul, foto bersama. Ya, ya. Oke. Oke, Buka dalam buka hitungan semua ini. ketiga, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, gaya bebas ah. 1, 2, 3. Oke, terima Tuhan kasih. berkati. Oke, Tuhan Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Sampai ketemu. Terima kasih sudah bergabung. Shalom. Shalom.